Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Advent kedua 10 Desember 2023 terambil dari kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 dan 10 dan epistel dari kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10, diikat oleh topik atau tema menyambut Raja yang adil dan jaya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Manomu-nomu Raja Partigor Jala si Parmonang. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul khotbah kita Sakaria pasal 9 ayat 9 dan 10, Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Saudara, demikianlah nats khotbah kita di Minggu Advent kedua tanggal 10 Desember 2023 dihubungkan dengan topik atau tema minggu menyambut Raja yang adil dan jaya. Saudara, setelah 70 tahun bangsa Israel berada di pembuangan Babel mulai tahun 605 sampai 539 sebelum Kristus. Kemudian pada tahun 539, Raja Kores dari Persia menaklukkan kerajaan Babel dengan rajanya Nebukadnezar. Sejak saat itu, seluruh daerah jajahan Babilonia termasuk Yehuda dan Israel Utara yang sudah terlebih dahulu jatuh ke tangan Asyur tahun 722 berpindah semuanya ke tangan Persia. Pada tahun 538 sebelum Kristus, Raja Kores mengeluarkan dekret membebaskan orang Yahudi kembali ke tanah leluhurnya dan diberi izin membangun kembali bait sucinya yang telah menjadi puing-puing di Yerusalem. Rombongan Yahudi yang berangkat ke Yerusalem tahun 538 itu dengan sebanyak kurang lebih 50.000 orang dipimpin Yerubabel. Rombongan selanjutnya dipimpin oleh Esra pada tahun 458 sebelum Kristus dan kemudian dipimpin oleh Nehemia pada tahun 445 sebelum Kristus. Sesampai di Yerusalem, usaha memperbaiki yang rusak, khususnya tembok-tembok kota Yerusalem dan bait suci, mulailah dilakukan. Menurut laporan kitab Esra, baru
baru 2 tahun kembali dari Babel, orang Yahudi sanggup meletakkan dasar bangunan bait suci itu. Dan ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi orang Israel. Tetapi sayang, orang Samaria yang sudah mendiami Palestina sejak abad ke-7 sebelum Kristus berusaha menggagalkannya dengan taktik meminta ikut serta membangun bait Allah itu. Tetapi karena Zerubabel mengetahui taktik busuk itu, kemudian menolak mentah-mentah tawaran kerjasama itu dengan ragam alasan teologis. Orang Samaria tambah beringas dan terus mengganggu pembangunan tembok dan bait suci, sehingga berhentilah pembangunan itu mulai tahun 536 sebelum Kristus. Sejak saat itu, pembangunan tembok dan bait Allah berhenti. Dan sebaliknya, perhatian orang Yahudi sekarang pupus terhadap pembangunan tembok dan bait Allah. Hati mereka tidak lagi tertarik kepada hal-hal rohani dan untuk membangun bait Allah. Justru mereka lebih tertarik untuk membangun rumah sendiri, mencari nafkah sendiri, bertani, berladang, berkebun, berusaha, berbisnis, dan mencari kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kebanyakan di antara orang Yahudi sudah melupakan ibadah dan kegiatan-kegiatan agama. Mereka kini mementingkan hidup jasmani. Mereka menjadi tamak, rakus. Saudara, dalam situasi gelap dan suramnya kehidupan rohani dan memudarnya ibadah serta praktek-praktek doa atau persekutuan dengan Tuhan itu, maka di tahun 520 sebelum Kristus Tuhan memanggil Hagai dan Sakaria ini. Hagai terlebih dahulu sebagai nabi, sebagaimana Esra dalam Esra pasal 5 ayat 1 dan Hagai pasal 1 ayat 1. Hagai berusaha dan berhasil membangkitkan semangat orang Yahudi untuk meneruskan proyek pembangunan bait Allah, sebagaimana Esra pasal 5 ayat 2 dan Hagai pasal 1 ayat 4 sampai 15. Pertanyaan yang selalu digumuli oleh Hagai saat itu adalah, berapa tahun lagi bangsa ini melupakan pembangunan bait Allah? Saudara, sebagai catatan di sini saya ungkapkan tentang sejarah ini, kita bisa baca buku Pembangunan menurut Hagai yang ditulis oleh Rudolf Pasaribu STH. Saya sendiri, diterbitkan oleh penerbit Gandum Mas, Malang, Jawa Timur tahun 1988. Saudara, kemudian setelah 4 bulan berikutnya, maka Allah membangkitkan Nabi Sakaria untuk melanjutkan pekerjaan Nabi Hagai. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sakaria selanjutnya? Saudara, khusus dalam Nats Khotbah kita di Minggu Advent kedua, 10 Desember 2023 ini, Nabi Sakaria lah salah seorang nabi yang menubuatkan tentang siapa Mesias, juru selamat yang akan datang itu kelak. Ada yang menarik dari nubuatan Sakaria ini. Yang dinubuatkan Sakaria bukan tentang kelahiran Yesus, tetapi apa yang akan dilakukan oleh Mesias itu kelak. Nah, pada ayat 9, khotbah kita ini Sakaria mengatakan bahwa Mesias yang akan datang itu adalah seorang raja yang adil dan lemah lembut. Ia akan mengendarai seekor keledai. Dan pada ayat 10, Sakaria mengatakan, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Saudara, apa yang kita lihat dari nubuatan Sakaria tentang Mesias yang akan datang itu? Sakaria menubuatkan bahwa Mesias itu memiliki 4 sikap penting, yakni Mesias itu adil, dalam bahasa Ibrani disebut sadik, dalam bahasa Batak Toba partigor. Mesias yang akan datang itu jaya, dalam bahasa Batak Toba si parmonang.
Kemudian ketiga, dia Mesias yang akan datang itu lemah lembut, dalam bahasa Batak Toba, naserep maroha. Dan yang keempat, mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Saudara, marilah kita ikut dengan sukacita menyambut Raja yang adil dan jaya, sebagaimana seruan topik Minggu Advent kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi ringkas dari khotbah kita di Minggu Advent kedua. Apa pengajaran Tuhan bagi kita dalam suasana Advent ini? Dan bagaimana sikap kita menyambut Raja yang adil dan jaya? Ini pengajaran pertama. Sambutlah Yesus dalam hidupmu, dalam hidup kita. Saudara, pada ayat 9 dituliskan, lihat Rajamu datang kepadamu. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, karena ia, yakni Raja itu sendiri yang datang kepada kita. Biasanya Bapak Ibu, rakyatlah yang datang ke istana Raja untuk bersembah sujud, menyampaikan keluhannya, mengadu berbagai-bagai hal yang membuat dia menderita. Tetapi sekarang justru terbalik. Raja itu sendiri yang turun dari tahtanya untuk menemui rakyatnya. Saudara, apa arti dan makna serta tujuan kedatangan sang Raja itu? Menemui umatnya, yakni menemui kita, menemui orang-orang yang menderita itu. Saudara, sang Raja itu mengetahui bahwa rakyatnya, yakni manusia yang diciptakannya itu, saat itu dan sampai dengan sekarang sedang terancam oleh kematian akibat dosa. Rakyatnya sedang diterpa oleh berbagai-bagai penderitaan dan pergumulan hidup. Itu sebabnya sekarang Raja itu sendiri yang turun dari tahtanya dari sorga untuk memberi sukacita, pendampingan, dan keselamatan. Raja itu sadar bahwa hanya dialah yang dapat menggantikan pergumulan menjadi kesukacitaan dan penderitaan menjadi kemenangan bagi yang menyambutnya. Saudara, apa yang dinubuatkan oleh Zakaria ini sudah terlaksana di dalam diri Yesus, sebagaimana dalam Matius 21 ayat 4 dan 5 dan Yohanes pasal 12 ayat 14 dan 15, percis seperti yang dinubuatkan oleh Zakaria ini. Sekarang, bagaimana sikap kita terhadap kedatangan Yesus ke dunia ini? Tentu saja kita harus menyambutnya dengan penuh sukacita, sebab dia datang menemui dan membawa keselamatan bagi kita. Kalau kita menyebut di sini menyambut kedatangannya, maka banyak hal yang harus kita lakukan dan kita persiapkan dalam diri kita. Antara lain apa? Dalam rangka kedatangan Yesus, baik dalam rangka memestakan kelahirannya di Bethlehem, yakni perayaan Natal, maupun terutama menyambut kedatangannya untuk kedua kalinya kelak. Maka kita harus menyadari betapa banyak sisi-sisi kehidupan kita yang harus dan terus-menerus kita benahi, kita perbaharui. Segala bentuk dosa, kerapuhan iman, kelemahan rohani, semua itu harus kita perbaharui, kita tingkatkan, kita upgrade. Maka pertobatan dan pembaharuan diri tetaplah menjadi prioritas kita untuk mendekatkan diri pada sang terang sejati, yakni Yesus Kristus. Dan selain itu Bapak Ibu, maka kita harus mampu memenuhi panggilan Allah bagi diri kita sebagai hamba Allah di berbagai-bagai tugas pengabdian yang sedang kita emban saat ini. Dalam semuanya tugas-tugas dan pengabdian kita itu, tunjukkanlah bahwa Yesus sudah hadir, sudah kita sambut, sudah berkuasa, sudah menuntun diri kita. Dengan demikian, kita sudah menyambut Raja yang adil dan jaya, sebagaimana seruan topik Minggu Advent kedua itu.
Pengajaran kedua, orang yang sudah menyambut Yesus, hidupnya penuh sorak-sorai meski menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Saudara, Nabi Zakaria menulis pada ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Nah, siapa yang dimaksud dengan putri Sion dan putri Yerusalem itu? Saudara, ungkapan dan sebutan putri untuk Sion dan Yerusalem mengacu kepada masyarakat yang tinggal di Sion atau Yerusalem. Dalam bahasa Ibrani, sebutan kepada kota atau desa selalu dalam bentuk feminim. Makanya disebut putri Sion atau putri Yerusalem. Dan saat ini, bagi kita sekarang, ungkapan putri Sion dan putri Yerusalem itu mengacu kepada kita orang-orang percaya. Kita semualah yang menjadi putri Sion dan putri Yerusalem saat ini. Kita semua dipanggil dan diajak untuk menyambut Sang Raja dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Saudara, panggilan untuk bersorak-sorai itu adalah merupakan tanda kegembiraan atau kesukacitaan yang lahir karena adanya peristiwa atau kejadian yang luar biasa tentunya, khususnya menyangkut dengan keselamatan. Nah, Zakaria menubuatkan dan mengajak umat saat itu bersorak-soraklah, karena saat itu keadaan orang Israel yang baru 18 tahun kembali dari pembuangan Babel sungguh-sungguh sangat terpuruk dan tidak layak untuk bergembira atau bersuka cita karena keadaan mereka sangat susah. Mereka masih kekurangan bahan makanan. Mereka masih jatuh miskin. Sementara itu bait Allah pun yang merupakan tanda kehadiran Allah dalam diri orang Yahudi tidak lagi diteruskan mengerjakannya, sudah berhenti sejak tahun 536. Namun demikian Zakaria tetap mengajak umat Tuhan itu bersorak-sorak karena Raja Damai akan datang menjumpai mereka. Zakaria memberi semangat bahwa hanya Raja yang akan datang itulah yang dapat menggantikan pergumulan kita menjadi kesukacitaan dan penderitaan menjadi kemenangan bagi orang yang menyambutnya. Zakaria mendorong jangan kita kalah oleh pergumulan dan oleh permasalahan hidup yang kita alami. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah juga yang memberi kita dorongan, motivasi dan semangat di saat kita menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Sebagai keluarga Kristen, kita tidak luput dari berbagai persoalan hidup yang silih berganti. Berbagai persoalan hidup tidak jarang menggoda dan melemahkan iman percaya kita, sehingga kita sering kalah semangat. Bahkan banyak di antara kita yang mau putus asa, mau berdiri. Dan sekarang kita diingatkan, kita mendapat dorongan semangat agar iman kita tidak boleh kalah, tidak boleh mundur, apalagi tidak boleh putus asa. Bapak Ibu, ajakan firman untuk bersorak-sorai didasarkan akan adanya janji kemenangan kita sebagai buah kedatangan Tuhan untuk menjumpai, untuk menyelamatkan kita. Itu sebabnya dalam kamu seorang percaya kepada Yesus tidak ada kata putus asa. Gak ada, buang itu. Tuhan pasti memberi kesempatan kepada kita untuk bersuka cita meskipun gelombang-gelombang pergumulan silih berganti menerpa, menghadang, menerjang kita. Nah, agar sorak-sorai kita dapatkan, maka kita harus menyambut Raja yang adil dan jaya. Sebagaimana topik Minggu Advent kedua. Pengajaran ketiga, tiru dan adopsilah keempat pola hidup Raja yang datang itu. Saudara, ada 4 pola hidup Sang Raja yang dinubuatkan oleh Zakaria itu. Dan kita harus belajar mewujudkannya dalam hidup kita sendiri. Pertama, dia adil. Dalam bahasa Ibrani sadik, dalam bahasa Batak Toba, partigor. Nah, Raja yang datang itu menurut nubuatan Zakaria adalah partigor. Artinya apa? Dia adalah raja yang benar, yang adil, dan yang berkuasa. Patigorhon, bukan raja napi natigor tigor.
Saudara, inilah yang harus kita adopsi. Orang yang menerima Yesus Kristus dalam hidupnya, maka hidupnya juga harus menjadi seperti perilaku raja itu, menjadi partigor, mampu dan berkuasa, patigorhon, meluruskan hal-hal yang bengkok, yang tidak benar selama ini. Hidupnya bukan dada napi natigor, tigor, tetapi memang benar, lurus, dia partigor. Kemudian hidupnya benar, mampu menegakkan keadilan, mampu melawan hal-hal yang tidak benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia jaya. Dalam bahasa Ibrani, yasa, mampu menyelamatkan, to save, rescue, deliver, give victory. Dalam bahasa Batak Toba, si parmonan. Nah, Yesus itu adalah raja yang rela berkorban, rela berjuang untuk menyelamatkan bangsanya dan orang percaya dari segala beban-beban yang menindih. Saudara, inilah perilaku dan kehidupan Yesus yang perlu dan harus kita adopsi, kita terapkan ini dalam hidup kita. Marilah kita berusaha sekecil apapun yang dapat kita lakukan untuk menolong orang lain ketika kita mengetahui mereka sedang terpuruk, ketika mereka jatuh dalam kesulitan, menderita karena hal-hal tertentu yang memang bisa kita tolong. Mari kita tolong mereka. Inilah jaya, inilah yasa. Jangan menutup mata kita terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita berupa empati dan simpati. Sikap yang ketiga, dia lemah lembut. Dalam bahasa Ibrani, anah, humble. Artinya mau menghentikan segala bentuk kekerasan, mau menolong orang-orang miskin. Inilah panggilan ketiga bagi kita saat ini untuk meniru Yesus yang lemah lembut. Dan kelemah lembutan yang harus kita tiru dari Yesus itu tidak hanya sekedar terlihat itu dari kelemah lembutan ucapan, kata-kata, atau kalimat-kalimat yang enak didengar, tetapi tidak nampak dalam perbuatan dan sikap hati kita. Sikap kelemah lembutan menurut kata aslinya bahasa Ibrani di sini Bapak Ibu, yaitu anah, harus nampak ketika kita menghentikan segala bentuk-bentuk kekerasan, ketika kita mau menolong orang-orang miskin, mau menolong orang-orang yang berkekurangan. Saudara, mari kita terapkan ini. Sikap yang keempat, dia mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Apa artinya itu? Nah, dia tidak mengendarai kuda. Dan kuda itu merupakan simbol atau lambang kekuatan atau kekerasan, bahkan kesombongan. Kuda dipakai untuk berperang, tetapi Yesus tidak memakai itu. Di sini memakai keledai, dan ini merupakan simbol dari kerendahan hati, kemauan untuk berkorban, mau berdamai dengan semua orang. Inilah sikap yang harus kita terapkan, kita adopsi dalam hidup kita sehari-hari, yakni mari kita jauhkan segala bentuk kesombongan. Mari kita jauhkan segala bentuk iri hati, mudah tersinggung, mudah tersulut untuk berkelahi, murah-murah, becut, murah-murah, gutur, murah-murah, merbadai. Nah, Bapak Ibu, ini harus kita buang dari dalam diri kita. Tetapi sebaliknya, orang yang sudah menyambut Yesus di dalam hidupnya, maka di dalam hidupnya akan lahirlah kerendahan hati, akan muncullah kemauan untuk berkorban, mau berdamai dengan semua orang. Dengan kerendahan hati yang seperti inilah kita kelak melumpuhkan musuh-musuh kita dengan mengadopsi dan menerapkan keempat-empat sikap dan perilaku sang raja, yakni Yesus itu. Maka kita sudah berhasil menyambut raja yang adil dan jaya. Sebagaimana topik Minggu Advent kedua 10 Desember 2023. Pengajaran keempat, jadilah pembawa damai dengan kerendahan hati. Pada ayat 10, Zakaria menggambarkan bagaimana raja yang akan datang itu merealisasikan kedamaian di seluruh muka bumi ini.
Di sana dituliskan, Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, kita lihat di sini. Justru dalam kelemah lembutan dan kerendahan hatilah sang raja memimpin bangsanya keluar dari masalah. Sehingga konflik dan peperangan berubah menjadi perdamaian, menjadi salom. Bahkan hal ini juga berdampak dengan semakin melebarnya wilayah kekuasaannya ke segala bangsa dan sampai ke ujung bumi. Saudara, firman Tuhan ini memberitakan bahwa kemenangan sejati justru dimiliki oleh orang-orang yang menerima Kristus. Orang yang sudah menyambut dan menerima Yesus akan selalu berekspresi dalam dan dengan kelemah lembutan, penuh damai sejahtera. Tetapi sebaliknya, yang tidak menyambut Yesus itu hidupnya pasti penuh arogansi, penuh dengan kekasaran dan kesombongan, dan semua itu akan selalu terekspresi lewat kekerasan, lewat emosional yang tinggi, tidak mampu menguasai dirinya. Hidup dalam damai bukan berarti tidak ada konflik, tidak ada masalah, cobaan. Bukan seperti itu. Tetapi orang yang hidup dalam damai, dia memiliki kekuatan dan mampu menghadapi setiap masalah atau mampu menghadapi keadaan hidupnya dan selalu hidupnya harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Kalau di saat ini hati dan pikiran kita diliputi oleh berbagai-bagai atau banyak tantangan, banyak pergumulan, baik dalam keluarga, dalam gereja, di kantor bersama orang-orang lain, banyak perkara yang membuat kita gelisah atau bahkan dengan suara hati kita mau berputus asa, maka ingatlah bahwa kita ini adalah anak raja. Yesus Kristuslah raja kita. Ia raja yang berkuasa di sorga dan di bumi, dan khususnya dalam keluarga saya, dalam hati saya. Anak raja tidak akan dibiarkan oleh raja itu sendirian. Tetap dia akan ditopang oleh sang raja. Tetaplah setia mengikut dan mengiring Yesus itu meski berbagai-bagai tantangan menggoyang kita. Kita akan mampu menghadapinya lewat kekokohan iman. Sekali lagi, marilah kita menyambut Raja yang adil dan jaya, menomu Raja Partigor Jalasi Parmonang, sebagaimana topik Minggu Advent kedua tanggal 10 Desember 2023. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di Minggu Advent kedua 10 Desember 2023 dari Sakaria pasal 9 ayat 9 dan 10 ini, agar kita mau dengan sungguh-sungguh menyambut Raja yang adil dan jaya, menomu Raja Partigor Jalasi Parmonang, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Advent kedua bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di Minggu Advent yang kedua ini. Firman ini mengingatkan kami, Tuhan, begitu banyak tantangan dan pergumulan yang kami harus hadapi dalam hidup ini. Biarlah kami, Tuhan, dapat meniru Yesus menjadi orang yang adil, percaya, rendah hati, dan sungguh-sungguh mau berkorban. Berkati hamba-Mu mempersiapkan khotbah berikutnya demi kemuliaan hormat nama Tuhan. Amin.